Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman sekalian, anak-anak SD Quran Wahda Islamiyah Depok, alhamdulillah untuk literasi kisah sahabat Nabi kita yang ketujuh adalah kita akan berkenalan dengan salah satu pemuda yang mana beliau adalah pemanah ulung dan pelari tercepat. Siapa dia? Dia namanya adalah Salamah bin Al-Aqwa. Ya, Salamah radhiyallahu anhu termasuk salah satu sahabat paling muda yang turut melaksanakan Baitur Ridwan di Hudaybiyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Salamah masih berusia di bawah 20 tahun. Beliau nama lengkapnya adalah Salamah bin Amr bin Al-Aqwa. Sebenarnya Aqwa adalah kakeknya. Dan arti Aqwa adalah orang yang memiliki tulang pergelangan tangan yang besar. Nama aslinya beliau sebenarnya adalah Sinan bin Abdullah Al-Aslami. Kunyah Salamah adalah Abu Muslim dan juga Abu Iyas. Abu Iyas adalah anaknya beliau, merupakan salah satu ahli hadis seperti ayahnya. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Di antara hadis yang ia riwayatkan adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menghunus pedang kepada kami, maka ia bukan golongan kami. Ya. Iyas adalah seorang tabi'i, sementara Salamah bin Al-Aqwa Madani, maksudnya termasuk dalam jajaran penduduk Madinah. Jadi beliau adalah orang Madinah. Ada hal unik yang dialami oleh Salamah Al-Aqwa ini, yaitu sebab keislamannya beliau. Karena sebab keislaman beliau ini adalah karena beliau bertemu dengan seekor serigala yang menerkam biawak. Kenapa bisa beliau masuk Islam? Karena ketika beliau atau Salamah Al-Aqwa ini bertemu dengan serigala itu, dan serigala itu berbicara kepadanya. Ya, jadi serigala atau binatang buas berbicara kepada Salamah Al-Aqwa. Sebabnya Salamah merebut hasil tangkapan serigala, yaitu biawak dari serigala. Serigala itu kemudian berbicara, apa-apaan kamu? Ya, apa urusanku denganmu? Itu kata serigala bicara, ya. Aku menghampiri rezeki yang Allah berikan kepadaku. Bukankah dari harta bendamu? Lalu kenapa kau merebutnya dariku? Nah, Salamah kemudian tertegun dan berkata, wahai hamba-hamba Allah, ini aneh sekali. Ada serigala kok bisa berbicara begitu. Kemudian serigala itu berkata lagi kepada Salamah, ada lagi yang lebih aneh. Nah,
Salamah terkejut, kok ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang nabi yang berada di pangkal-pangkal pohon kurma itu. Ya, maksudnya di pangkal-pangkal pohon kurma, yaitu di Madinah. Ya, maksudnya di Madinah. Ada seorang nabi yang berada di pangkal-pangkal pohon kurma itu mengajak kalian beribadah kepada Allah, tapi kalian enggan menerima seruannya dan malah menyembah berhala-berhala. Nah, begitulah yang kata-kata dari serigala itu kepada Salamah al-Aqwa. Kemudian Salamah berkata, aku kemudian menemui Rasulullah SAW dan masuk Islam. Jadi Salamah ini kan di Madinah. Nah, kejadiannya pun itu di Madinah, artinya masih dalam satu kota. Di Madinah itu sudah ada Nabi Muhammad SAW dan Salamah ini belum masuk Islam, begitu. Dan qadarullah bertemu dengan serigala yang dapat berbicara. Siapakah Salamah bin Al-Aqwa ini? Salamah bin Al-Aqwa ini dikenal di penduduk Madinah adalah memiliki seorang pemuda yang memiliki sifat pemberani. Ya, sifat yang menonjol pada dirinya adalah dia pemberani, karena ia adalah seorang pahlawan militan dan kesatria yang tak tertandingi. Beliau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang ya sebanyak 7 kali dan tergabung dalam satuan tempur yang diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 9 kali. Jadi salah satu pasukan elitnya lah begitu ya. Salah satunya adalah dalam satuan tempur itu Abu Bakar, dan salah satunya lagi bersama Usamah bin Zaid ya. Salamah adalah seorang pemanah handal dan mujahid yang menguasai seni perang. Ya, kepahlawannya tampak di sejumlah peperangan seperti perang Khaybar, Hunain dan Zuqar. Ya. Salamah adalah salah satu di antara para sahabat yang berjanji setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Baitur Ridwan di bawah pohon. Ya, dalam Baitur Ridwan di bawah pohon dalam peristiwa Hudaybiyah. Tepatnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menemui kaum Quraisy. Lalu kaum Quraisy menahan Utsman cukup lama hingga tersiar kabar burung bahwa Utsman terbunuh. Ya, ini penyebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah ya dengan kaum Quraisy. Perjanjian tersebut diantaranya adalah untuk membebaskan Utsman bin Affan dari kaum Quraisy ya, menahan beliau. Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata, aku berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, aku menghampiri naungan sebuah pohon. Setelah semua orang berbaiat, beliau bersabda, wahai Ibnu Al-Aqwa, apakah kau tidak berbaiat? Nah, aku sudah berbaiat wahai Rasulullah. Nah, jadi Al-Aqwa ini ditanya, yang lain sudah berbaiat, tapi kamu belum gitu kan. Nah, ternyata Al-Aqwa ini sudah berbaiat, tetapi Rasulullah SAW mungkin saat itu tidak melihatnya. Beliau berkata, ya, Nabi SAW berkata, berbaiatlah lagi. Akhirnya Salamah Al-Aqwa berbaiat lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Yazid bin Abu Salamah bertanya,
kalian berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk apa saat peristiwa Hudaybiyah? Ya. Kemudian Salamah menjawab, ya, Salamah bin Al-Aqwa ini menjawab, untuk mati. Ya. Salamah meneruskan, ketika kami tengah istirahat, seorang penyeru menyerukan, wahai manusia, berbaiatlah, berbaiatlah. Orang-orang kemudian segera menghampiri Rasulullah SAW saat beliau berada di bawah pohon. Lalu kami berbaiat kepada beliau. Itulah firman Allah, sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad SAW di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka itu dan memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Quran Surat Al-Fat ayat 18. Selain pemberani dan pemanah udung, Salamah bin Al-Aqwa ini memiliki sifat yang paling mulia, yaitu kejujuran. Ya, sifat kejujurannya. Hingga anaknya Iyas, nama anaknya tuh Iyas, mengaku sifat tersebut, ya, mengaku sifat ayahnya, lalu berkata, ayahku tidak pernah sekalipun berdusta. Ya. Kemudian salah satu akhlak yang paling dibenci oleh Salamah bin Al-Aqwa ini adalah ketika seseorang membicarakan aib orang lain dan melaknat mereka. Salamah radhiyallahu anhu berkata, dulu ketika kami melihat seseorang melaknat saudaranya, kami menganggapnya telah menghampiri salah satu dari pintu-pintu dosa besar. Ya. Kemudian bagaimana kemurahan hati yang terkena dari Salamah bin Al-Aqwa ini, yaitu ia tidak pernah menolak seorang pun yang meminta kepadanya dengan menyebut wajah Allah. Ia berkata, siapa yang tidak diberi dengan menyebut wajah Allah kala meminta, lalu dengan apa lagi ia diberi? Begitu. Jadi sangat murah hatinya, ya. Ya, Salamah bin Al-Aqwa ini juga seorang pelari yang hebat, ya. Salamah dikenal sangat cepat larinya karena tidak ada seorang pun yang kuat berlomba lari dengannya. Salamah Al-Aqwa ini menggunakan bakat atau kemampuan dirinya untuk menolong agama dan memerangi orang-orang kafir. Imam Muhammad meriwayatkan Salamah bin Al-Aqwa ini, kemudian ia berkata, aku pergi sebelum azan subuh dikumandangkan. Maksudnya mungkin sedang keluar gitu. Saat itu unta-unta milik Rasulullah SAW digembalakan di Zaqarat. Ya. Zaqarat ini sebuah tempat di dekat Madinah, ya. Lalu aku berpapasan dengan Abdurrahman bin Auf. Ia mengatakan, ya, Abdurrahman bin Auf mengatakan, unta-unta Rasulullah dirampok, ya. Unta-unta Rasulullah dirampok, ada yang mengambil, gitu, ya. Aku bertanya, siapa yang merampoknya? Abdurrahman bin Auf menjawab, orang-orang Ghatafan, ya, orang-orang Ghatafan. Kemudian Salamah meneruskan, ya, aku lantas berteriak sebanyak 3 kali. Ya, setelah mengetahui itu, Salamah berteriak, tolong, suaraku terdengar oleh semua penduduk Madinah. Ya. Setelah itu, aku berlari hingga berhasil mengejar orang-orang Ghatafan itu. Ya, Ghatafan itu, ya. Jadi setelah Abdurrahman mengasih tahu, Salamah langsung lari mengejar perampok itu,
ya. Mereka saat itu hendak mengambil air minum, ya. Lalu Salamah bin Al-Aqwa ini menghujani mereka dengan anak panah. Aku memang pandai memanah. Aku membidik mereka sambil berkata, gitu ya. Jadi Al-Aqwa ini manahin perampok itu dan berkata, aku adalah Ibnul Aqwa. Hari ini adalah hari kehinaan kalian, ya. Sampai akhirnya aku berhasil, ya. Salamah bin Al-Aqwa berhasil menyelamatkan unta-unta Nabi dari tangan mereka. Dan Salamah pun berhasil merebut 30 selimut dari mereka. Artinya selain mereka mencuri unta, juga mereka juga mencuri selimut, ya. Setelah itu Nabi SAW dan sejumlah orang datang. Lalu Salamah berkata, wahai Nabi Allah, aku mencegah mereka dari air, ya. Jadi pas mau minum itu diserang sama Salamah kan, supaya tidak minum, ya, dipanahin begitu ya. Mereka dalam kondisi kehausan, ya. Maka kirimkan pasukan kepada mereka. Maksudnya seranglah mereka dengan sebagian kekuatan, karena mereka sudah lemah, ya. Udah lari jauh dari Madinah terus ke pinggiran kota Madinah. Habis itu mau minum, ketika mau minum dipanahin sama Aqwa ini, begitu, ya. Padahal Salamah ini di belakangnya perampok ini, tapi karena larinya cepat, ya, jadi terciduk perampok itu, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, wahai Ibnu Al-Aqwa, kau sudah menang, maka perlakukan mereka dengan baik dan kasihanilah mereka. Setelah itu kami kembali pulang. Rasulullah SAW membonceng Salamah menunggangi unta beliau, ya. Jadi betul-betul lari, ya, Salamah itu, ya. Lari cepat gitu, ya, menyusul para perampok itu. Gerakan unta beliau sangat cepat, ya. Musuh meninggalkan semua barang bawaan mereka, hingga kawanan kuda pun mereka tinggalkan. Setelah rombongan merasa tenang dan semua barang berhasil mereka rebut kembali, mereka akhirnya kembali pulang bersama Nabi SAW ke Madinah. Di tengah perjalanan pulang ke Madinah, salah seorang Ansar berteriak, adakah yang mau lomba lari? Dia memang larinya kencang. Ia mengulangi tantangannya berkali-kali, ya. Salamah pun meladeni tantangannya. Kemudian Salamah berhasil mengalahkannya. Karena Salamah radhiyallahu anhu memberikan pengorbanan di Zulqarad dan beralih kencang, ya, hingga berhasil merebut kembali barang-barang milik kaum muslimin. Rasulullah pun berkata, sebaik-baik pejalan kami adalah Salamah bin Al-Aqwa, begitu. Demikian kisah literasi sahabat Nabi yang ketujuh, yaitu kisah Salamah bin Al-Aqwa. Insyaallah kita sambung lagi, ya, di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang sudah kita ketahui, kita dengar dari Salamah bin Al-Aqwa ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.